Adik-adikku, sedulurku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya mengayu bagi Mas Agus, ini sesepuh kita, Ki Wong Sugih, ini kan, ini Mas Agus. Nyambaan. Ini kita reunian dengan adik-adik, dengan melu urun-urun. Aku tak yang mau kayak Ahmad, Dimas, Tatang, ya sedikit saja. Film ini mau gawe rong dino ya dia. Produksinya 3 hari. 3 hari, itu luar biasa. Iki Hollywood itu rasa pernah gawe film rong dino. Incredible itu, Incredible 1, kedua itu nunggu 4 tahun. Lebih malah nih. 12 tahun. Iki rong dino wis dadi film. Iki antara wong bakat, wong nekat, dan wong goblok. Itu tradisi feedback ini mau mbok hidupkan ya, karena marake pinter loh feedback ini. Ya tentu iki orang pinter banget, juga orang goblok banget. Selalu ada yang bisa dipersoalkan, tetapi juga selalu ada yang bisa dikagumi. Ya. Pilihan-pilihan idemu dari film pertama ke kedua itu aku selalu terharu gitu loh, Mat. Ada bahasa-bahasa yang kamu duwe karep gitu. Nah, aku harus ngomong sebagai wong tua, khotbahmu mbok kurangi. Itu saja, karena kita itu sering mendapat nasihat malah kok SpongeBob. Ya. Orang yang serius ini. SpongeBob itu luar biasa, itu rekod tuh. Iya. Edisi yang kucingnya hilang itu biasa. Iya, Gary. Iya, ini ternyata kucing disebut kucing ini bekicot, kurang aja. Dari aspek ini, aku semua agak berminggu-minggu. Dan aku belum pernah mendengar lagu dramatik banget. Kayak Gary Come Home. Itu sama sekali ora lagu melodrama kok kayak ngono. Kowe ndelok keyboard tapi pengen guyu. Tapi kan yang ndelok film itu ngeblend banget karo lagu itu secara harmoni. Saya nggak pernah kebayang. Aku ora pernah Wakijo iso nyanyi ngono iki. Itu sebuah anomali melodi yang ternyata ngono kuwi nek dirunut itu sejarah artistik itu bisa sangat panjang adik-adikku. Tapi intinya semakin kita berjalan jauh itu khotbah kita merendah. Tapi itu khotbah banget. Aku nek rekreasi ki apa? Nonton apa? Terakhir ki karena aku di kontrak ki karo anakku itu di Netflix sing anyar. Equalizer. Ya, film gebuk-gebukan. Aku suka Steven Seagal kadang-kadang luwih ngustad timbang ustad. Suka Steven Seagal. Wong ayate kan ora cetha. Tapi tiba-tiba nek nresnani ponakane ngono iki, padane dia ingin namkian ponakan sing korban opolah kejahatan. Iki cara mengintimidasi seluruh rumah sakit saja itu sangat politik. Rawat dia seperti anak presiden Amerika. Nah, awak dewi khotbah kok kewanen gitu. Terus Equalizer itu gini, kui kancamu kui apa jaluk tulung bakar aku. Itu ketua CIA-nya yang sedang mengidentifikasi Denzel Washington sebagai hero-nya. Ora, kui ora jaluk tulung, kui jaluk izin. Dialog itu sastra tinggi yang
kadang-kadang malah ditemui di film-film sing jadi film-film dangkal biasa. Terus aja menekok nonton Godfather iki mung delok Marlon Brando ngelus-elus kucing ya sekomburi ngono. Sapa sing pernah nonton Godfather? Kowe rupamu rupa sugih. Iya, kowe nonton filmnya wis sugih. Hati-hati ku salah nonton film sok kere. Iya. Kok film mau berupati mentolo nesu sik muncrat, coba tonton. Marlon Brando ki aktingnya bang ngelus-elus kucing. Iki sing nonton guys merintih mati ya. Catatan kita itu, Mat, ya. Engko mbok ana lucune lho, ya. Ana lucune dan urip aja kesel. Masa film musim idene apik ngono iki kalah karo Keraton Purworejo sini. Lucu banget loh kowe. Lucu. Saya kok dikukut awal gitu. Kowe nek ditonton 7 tahun ngono kan iso turis ding. Asik kan kok nggo seragam. Ki propertine saya luwih larang timbang filmmu lho, Mas. Oke, kan luar lucu tenan. Jadi berluculah dengan soal-soal yang seorang serius. Ya, itu pengantar kita, Riz. Kita langsung membangun diskusi saja, ya. Kita boleh bebas, boleh. Tapi aku mau matur suwun karo Yuli, karo konco-konco sing memberi masukan-masukan yang Yuli itu kenapa aku minta mengendorse pendapatnya karena dia penggemar sastra. Jadi pertanyaan tadi itu kalau dia elaborasi secara serius, memang bahasa simbol itu dia isyaratkan. Nah soal moto, soal jawaban Dimas itu bisa benar bisa tidak, karena soal moto tadi itu ada banyak tesis yang bisa menggugurkan. Karena SpongeBob itu penikmatnya orang-orang tua dan ada dark humor di dalamnya yang hanya orang tua yang ngerti. Dan itu mereka urusan, nggak ribet kepada segmentasi gitu. Sepanjang bahwa template filsafatnya itu betul-betul diimani. Nah kita itu, nah kowe iki ya ono soal-soal sing kudu mbok cegah. Kowe nek mikir film aja mikir investor sih. Kowe mentale wong susah. Wis tak kowe bebasno wae. Sing penting artis mbok imani. Kita menyelenggarakan minggu wagen ini ya anu saja ya Mas Ferry ya. Nganti aku nek misalnya event ini Mas Agus iki kalau kita insya Allah moga-moga kita nggak punya ambisi pengen jadi tokoh yang rekreasi sok terkenal gitu dalam beberapa ya itu hiburan-hiburan cilik-cilik aja, tapi makin lama kita tidak heavy-nya tidak ke sana. Nasi kita yang kita makan bersama-sama itu gaweane Pak Husen tetangga sebelah. Ini minggu bagian gini digelar, beliau itu bahagia. Sing roti gaweane Bu Wimpi Asmani itu tetangga sebelah. Kowe gawe apa tak tuku. Kuwi kerupuk tayamu apa-apa. Nopo iki. Kerupuk kere itu. Kerupuk pasir. Itu tiba-tiba yang membuat kita ini kuat itu karena ada wajah-wajah. Iki ana Mas di dulurku Mas Imam ya. Mas Imam. Nek ana kanca-kanca parkir sing jaga itu dulur kita namanya Mas Imam. Ini baru 2 kali beliau datang ke Minggu Wagen ini. Beliau ingin menginfakkan diri untuk ikut melayani sampean-sampean. Jadi aku menyelenggarakan Minggu Wagen ini jadi kesel secara moral dan finansial. Tapi delok mripat-mripat ngono-ngono indah gitu ya. Terus Kang Dur, ini luar biasa. Kang Dur ini angger ono wong susah dekne ono. Karena menyamakan frekuensi. Nek kono terus. Nah, nanti orientasi begini ini kalau ingin mengartistik, bahkan nanti bahasa sastra itu
bisa muncul lewat pintu-pintu begitu itu, Mat. Saya sudah sedih kali, ya. Kita terluka banget. Kau tak bayangkan, kau kudu wani diskusi di tingkat Jakarta, Surabaya. Umur kau sangat keras dan kau kudu tetap. Kau berhadapan dengan zaman minggu bagian, kau mau uncal-uncalan mie, kau. Ya nggak boleh itu. Kau nanti dikritisi Garin, dikritisi Riri Reza. Aku pernah sak mobil karo Riri Reza ketika dia belum memproduksi Sherina itu dan masih menjadi asisten Garin, belum berkarya apa-apa. Tapi bahasa tubuhnya sudah sangat tenang. Itu pinter gitu. Ngono ki aku dalan yang gawe film aku grogi gitu. Karena bahasa tubuhnya itu bahasa siap, diskusi siap, mikir siap, apapun siap. Nah bahkan bentukan-bentukan ini penting dipersiapkan. Karena lawanmu aja mau nang gini. Ini aku streaming neng TV One. Itu kalau aku nggak menyiapkan diri latihan sekolah TVRI, ngeblak ngono. Karena aku salah diksi dari perkara kriminal itu. Jadi aku diksi sepersekian detik kudu under control, tapi kudu indah dan kudu nguyak durasi. Burung nek keganggu hose sing ayu, wong ora goblok. Ya. Wis itu pengantar saya ya. Wis sampean takon apa wae, muga-muga bukan soal kita ini piye-piye iki ben dadi donga bersama. Ya. Tepuk tangan saya, tepuk tangan saya. Oke, ini tepuk tangan dulu dong buat yang ada semua di sini. Oke, jadi silakan teman-teman, monggo nanya sama Pak Pri sebanyak-banyaknya, apapun itu, berkeluh kesah dikit aja lah. Yang penting nanya gimana Pak Pri bisa seperti sekarang ini. Ayo, monggo teman-teman yang ada di sini, jangan sia-siakan kesempatan teman-teman nanya. Oke, dari sana ya. Dari mana? Sini, ke depan lah. Ini berarti apa, Mat? Produser atau sutradara? Yang dari Syarikat Kina sebenarnya tadi ada yang kurang informasi. Saya dan teman saya Randy itu menggarap dokumenternya Pekojan. Jadi nanti ada film dokumenter lagi, Koja Atlas itu berarti. Jadi dari saya tahu kenapa durasinya hanya 18 menit. Ini fiksi mas, fiksi kan fiksi fiktif. Jadi nanti ada film dokumenter kurang lebih durasinya sekitar 40-50 menit tentang Pak Kojan, Pak. Oh ya Pak, saya mau nanya Pak Pri, bagaimana menyikapi ketika saya juga termasuk film mulik series apa film-film entah itu dari Netflix ataupun film-film dokumenter lainnya. Ada beberapa film yang dalam cerita tersebut itu impact banget dalam kehidupan saya sehari-hari. Mungkin dari tata cara saya menemukan informasi. Ada salah satu film apa namanya judulnya The Burn, jadi itu ada trilogi. Ternyata mencari informasi itu cukup mudah di internet. Jadi The Burn ya, jadi meskipun di blog, jadi untuk apa namanya dengan kata keyword misalkan daerahnya siapa, namanya siapa, itu bakal keluar semua. Dan Matt Damon. Ya, Matt Damon. Itu anakku yang pintar itu. Iya, cara menyikapinya ngeling ke kehidupan sehari-hari, apakah itu hal yang wajar atau hal yang kurang wajar, begitu yang saya tanyakan Pak B. Tan, bisa kamu perjelas yang lebih spesifik agar teman-teman bisa mudah mengabstraksi pertanyaan. Oh ya, begini. Dari mungkin tadi contoh film trilogi The Burn, Jason Bourne. Terus film kedua No You See Me. No You See Me itu tentang menguak bahwa the eye for an eye. Jadi katakanlah mata dibalas mata. Jadi banyak rekonspirasi di situ. Beberapa kali juga saya ketika saya disakiti oleh mungkin mantan pacar atau apa gitu, ada satu pembalas sih. Cuman nggak pernah saya lakukan sampai sekarang ini pun. Apakah bahaya film ketika kita keseringan nonton film itu merefleksi sampai ke perilaku atau kehidupan sehari-hari itu bisa dibenarkan, dimaklumi, atau hal yang kontra dalam kehidupan sehari-hari? Itu sih. Oke, Tan, wes aku mau izin langsung ya. Iya, monggo Pak. Jenis-jenis film yang kamu tonton itu punya ekstremitas yang relatif ekstra ya. Jadi hati-hati kalau pribadi. Kowe akeh sikir.
Tapi ini penting, inilah hebatnya Hollywood. Dia menangkap sistem artistik, walaupun random, dia sudah baca statistiknya bahwa wong-wong kayak kowe iki ono. Dan oke. Karena berniru sangat sukses. Dan dia harus mengkuratori dengan sangat cerdik, medam kan. Itu. Raiso Sahrukan bintangnya Raiso. Itu kecerdasan kuratorial yang luar biasa. Nah, filmmu itu harus memiliki kecerdasan menangkap sebuah sambungan artistik yang kadang randomnya. Neng Indonesia kok ono cah koyo kowe sing seneng medam. Kurang masuk akal jadi. Kalau di tingkat pendapatan per kapita, ya, iya tuh. Wong kowe tontonanmu bener, tapi karyamu jadi salah. Artinya aja soal karyanya, karya kan memang kowe jadi tergantung investor, ya. Jadi kreativitasmu sebetulnya sudah sangat eruptif gitu ya kalau tontonanmu itu, tapi finansialmu itu apa kan persoalan itu. Tapi ya coba anggap sebelah sisi ini persoalan sih. Tapi kok iso menerapkan sistem artistik itu? Ini modalmu saya. Jadi filmmu tadi itu belum mewakili erupsi kejiwaanmu yang tenang. Mulano, aku nasihatku rada praktis. Cara menggolek duit mbok pinter ke. Kecerdasan finansialmu itu. Nah, kecerdasan finansialmu itu rada berbeda dari rumus-rumus membuat film. Nah, misalnya kecerdasan finansial itu kadang-kadang kowe rada ora seneng. Misalnya, kowe pernah gondrong gak? Pernah. Nah, kowe gondrong karo cukuran iki rezeki mau ganti. Nah, lumayan ini Pak. Lumayan lah ya. Iya. Kowe nek kowe gundul luwih oke. Gini ya. Enggak, artinya bahkan bentuk kepala kita itu sudah mengirim pesan kepada banyak pihak. Ini bukan soal ide mulu. Aku ngerti kan dia bikin bakat pinter, ini dia bakat pinter, sama. Tapi uang gue akan mengkonversi dengan performan fisik. Kalau kamu masuk lantai sekian, ketemu sopo sudah sinar, gimana presentasi? Itu yang diteluk bukan karyamu, bahasa tubuhmu. Nah. Hati-hati. Nah, ini tak jelas terus. Intinya nanti kamu akan sampai kepada kepekaan mengintervensi sistem artistik sekitarmu. Wis sing jenenge film sukses iki. Lagu sukses iki. Ngerti apa sing pengen dirungokke wong. Pebisnis yang sukses kuwi. Ini Mas Agus di pebisnis sukses. Nanti soal kuwi engko takon yang sesi khusus. Ya. Kira-kira ngono ta. Tapi terus no. Cuman wis sudah dadi psikopat. Wis nikah baru? Alhamdulillah belum Pak. Lah, umur berapa? 32. Waduh. Wis golek sembarang wong langsung mbok kawin. Oh itu akan ya iki adikku Tegar iki produser kaos free guys. Ya. Oh iya. Begitu kawin maras deh ini. Iki bojone. Iki stabil. Wong bocah kaya kowe iki butuh penentrak. Campuranmu aja lanangan-lanangan tok ini. Iya toh? Gitu ya Tang ya? Iya. Tapi aku good lah, kamu seleramu something different di Indonesia dengan pendapatan per kapita yang masih seperti ini ya. Tepuk tangan tuh adikku. Oke, jadi memang ada Ya. yang mau nanya. Sebentar. Pak. Yang mana? Itu bapaknya. Pak De. Iya. Moga Pak De. Ke Pak Pri ya. Moga kan tepungan dulu. Adik-adik biar kenal dulu. Saya Charlie Tisu. Paling mahal bayar orang untuk metodenya, terus duit datang. Kalau kita cuman tahu tekniknya ya penggagasnya susah, bayarnya lebih larang. Tapi kalau kita sudah punya duit, cuman jadi orang kaya bingung aja. Jadi memang kita jangan cari alasan untuk bicara soal orang duit. Makanya tadi saya tanya, ini film apa video? Itu video menurut saya. 3 hari memang luar biasa. 2 hari ya?
luar biasa. Karena saya buat film 15 menit itu bisa seminggu 2 minggu film pesanan. Terus ecek-ecek lagi, artinya ecek-ecek karena saya hanya membuat film itu dari HP. Cuman dalam prosesnya saya buat kayak film, hasilnya seperti film. Terus mengenai gestur itu kita tidak bisa judgement ya, karena sesuai dengan masanya itu gestur setiap orang selalu berubah. Kita tidak bisa pakai pakem. Oh nek ini itu menjebak sehingga film-film kita karakternya klise. Kalau mau dibilang film tadi juga klise, tapi gagasan yang saya hargai pada waktu bicara soal kota amal ya. Hanya tadi kalau mau bicara falsafah yang disampaikan ya bagi saya itu hanya excuse saja ya, non sewu. Kalau Pak Pri kemudian meyakinkan teman-teman dengan cara seperti tadi, saya pikir itu kemudian jadi itu arahnya Pak Pri, kebebasan mereka akan jadi hilang. Maaf Pak Pri, maten. Kiwet. Iya, soalnya takonnya karo aku tadi ya salahmu ya. Tapi gini, Anda boleh menafsirkan aku adik-adikku orang kanggo Kang Masku iki ora. Jadi jangan juga terintimidasi oleh ide-ideku tapi aku sebagai kakangmu gitu aja yang mulai membaca statistik ya. Gestur ini bukan gestur tokoh-tokoh dalam layar. Aku ki eman kepada sekitarku dalam fakta-fakta empirisku gitu. Ini gerak-gerak wong sugih, wong sukses, wong pinter, wong ngene, wong ngono ki identified sebetulnya. Lah aku cuman iki bioritmik tinggi yang dibaca oleh kaum industrialis itu bahkan untuk gimmick-gimmick bisnis mereka. Jadi kita juga harus mengerti itu. Perkara kowe wis dadi tokoh gesturmu arep se-ekspresif yang kamu inginkan, itu ada persoalan-persoalan yang saya kira merdeka banget. Tapi kanggo adik-adikku aku butuh sebagai kakang butuh memberi platform ini. Aku ra iso to anakku itu nungguin kok di mataku aku buat ngono ra iso. Kira-kira karena aku ngerjekeni untuk konteks tertentu. Tapi ketika dia akan menjadi tokoh, dia sudah mengerti mannernya sendiri nanti. Ya, nah, jadi lagu hit film-film box office itu nek kowe ngamati ono patternnya, ya kan? Pattern. Wes sebelum kowe ngopo ahli menangkap pattern itu aja dulu. Jadi wong sugih, wong susah, wong sukses itu ada patternnya memang. Bahkan tanda tangan kita itu pattern. Kowe delok tanda tangannya Obama karo Trump sing saiki itu bagiku pattern banget. Sehingga kebijakannya Trump itu kanggoku secara intuitif itu identified betul. Ya iki memang angel diomongke angel. Kowe dadi aku sih kayak krosot gitu. Ya. Kowe ngerti ya tanda tanganku honor 2 juta karo honor 5 juta beda lho. Beda kan? Beda kan. Saiki wis puluhan juta beda kan. Ora betah tanda tangan sing kanggo 2 juta ora betah. Ada sistem artistik yang tidak mengakomodasi seluruh ekspresi itu. Kowe engko akan ngerasa gitu, percaya aku. Nah iki aku ora lihat politik apa Bu. Ya. Iki aku jane nek sebagai kakang penikmat film walaupun aku ki ora se-eksperimental Anda, aku kan juga moviolik ora kalah karo. Nek aku ora kakang aku gak nonton film itu. Karena mesti elek kan ngono tadi. Kan ngono kira-kira. Tapi ora aku terharu. Bocah kayak ngene kok wani gitu.
gawe film itu terharu. Jadi kemanen, tapi kan asik. Delok bocah ngono kan asik kayak anakku nyetel geni ngono kira-kira. Ya ki asik kanggo itu eksotik gitu. Jadi aja cilik ati karo soal-soal gini. Nah, nanti pada tahap-tahap tertentu kayak cara-cara diskusimu wae kok nek kamu ada switching media, misalnya medianya berbeda, memang gesturnya sudah beda. Nanti orang kehilangan excitement misalnya untuk mengelaborasi karena bahkan bahasa tubuhmu salah. Ini aku nonton filmnya Terelia karena sutradaranya ini murid kelas PGS Daniel Riki yang premiernya di Semarang rembulan itu jadinya aku hormat karo undangan itu dan harus sutradaranya sing wis kaya adikku. Aku jadi segera harap untuk gedung film itu gara-gara apa? Bukan filmnya kan, ada salah satu bintang yang Miss Manner, dia belum Marlon Brando, belum ini itu, tapi kita lihat gesturnya kita salah bahwa itu superior gitu. Nah tengah jumpa apa harus apa? Nyogok isi lihat ini. Bagiku kedaulatanku sebagai penonton tidak dihargai. Ki Marlon Brando tak maafkan. Kira-kira nggak ada. Oh itu ilmu yang penting banget untuk proses tahapan-tahapan. Ngerti ya? Gitu, Riz. Di timur kita saja apa-apa itu sangat spiritualistik. Misalnya pada saat periode KPU yang kesekian itu, saya pernah takjub bagaimana teman-teman KPU saat itu menjelaskan kinerja politiknya sebetulnya. Ketika pemilu sedak, tapi kotak suara belum pada siap. Gitu. Wartawan selalu galau, bahkan si galau ki wartawan. Gimana ini kotak suara belum pada siap sampai sejauh ini? Nah, teman-teman dari KPU saat itu jawabannya sangat spiritualistik. Ini persoalan politik loh. Jawabannya sangat-sangat solid. Oh tenang adik-adik, semua sudah saya serahkan yang di atas. Jadi Gusti Allah ini Indonesia urusannya warna-warna. Ngurus KPU, termasuk dalam sudut pandang ngurus film itu dahsyat banget. Jadi kok juri FFI barang ini. Tapi itu kan jadi kan bener apa-apa harus didedikasikan untuk sebuah kesemestaan itu. Ya kemudian yo luhur banget film-film ngene-ngene. Lho nek aku arep ngalem yo kayak sing iso tak alem. Cuman kowe kan yo butuh kadang-kadang butuh diece bareng-bareng. Dan kini kita pinter. Iya. Memang dalam sudut pilihan-pilihan artistik itu, bayangkan Nur ini menerima dengan sangat takdim film. Jadi segmen sing koyo ngono ki ono. Jadi filmmu coba apik ki meneh. Karena segmenmu selalu ono ki arep buat film opo wis segmenmu ono ki dasarnya berkesenian. Sing penting kowe ora mandek. Mentang-mentang ora ono investor kowe mandek. Wis kowe ngomong gawe film, beliau gawe film nganggo handphone malah ora nunggu investor kok. Jadi aku sing meragukan, sing rada menyemangati itu keistiqomahan gitu. Kayak selalu ada rezeki kita itu selalu ada. Gitu ya Nur ya. Terima kasih kamu cerdas sekali Nur. Selamat malam. Jadi nggak begitu cerdas. Tapi saya mengapresiasi karena sudah menganggap kita saudara adik apa itu sangat. Loh, kowe nek ora tak anggap sedulur orang bocah kaya kowe ya tak kapak. Aku ndelok kowe iki wis tresno karo tresno to. Dipasrahkan yang di atas saja. Tak serahkan di atas. Kowe teko ora tak undang, mek bantu-bantu dasar kowe iki. Apa ana bocah-bocah ngene karena kuwi yo wis gelar ngene wis ngene tok iki wis dadi urusan yang di atas. Oh, tak tambahin bis. Di saat aku harus pulang,